Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Misteri asal-usul Gajah Mada, dari anak dewa hingga keturunan muslim. Asal-usul Mahapati Gajah Mada, salah satu tokoh penting sepanjang sejarah Majapahit hingga kini masih misteri dan simpang siur. Pertama yang menjadi tanda tanya adalah tanggal pasti kelahirannya, kemudian asal-usul Gajah Mada, serta siapa orang tuanya. Jasanya yang besar bagi perkembangan Majapahit termasuk kelihayannya dalam bersiasat, bertolak belakang dengan informasi masa kecil atau saat dirinya belum berkarir di militer kerajaan. Maka tak heran jika saat ini banyak cerita rakyat dari berbagai daerah mengenai asal-usul Gajah Mada. Yang pertama, Gajah Mada lahir dari hasil hubungan manusia dewa. Dalam lontar babat Gajah Mada diceritakan, orang tua Gajah Mada adalah pendeta Hindu di Wilatikta atau Majapahit. Ayahnya bernama Mpu Curadarmayogi dan ibunya bernama Patni Rurirati. Keduanya diangkat menjadi pendeta oleh Mpu Ragarunting. Dalam aturan yang berlaku untuk pendeta, keduanya dilarang untuk melakukan hubungan suami istri meski sudah berstatus menikah. Selanjutnya Curadarmayogi memilih berdomisili di luar Wilatikta, di asrama Gilimatri, sedangkan Patni Narirati berdomisili di Wilatikta. Meski terpisah, namun keduanya intens bertemu. Patni setiap hari mengunjungi sang suami untuk mengantarkan sarapan dan kebutuhan harian lainnya. Hingga pada suatu hari, kejadian tidak biasa terjadi di antara keduanya. Saat hendak menyantap masakan sang istri, tanpa sengaja gelas tersenggol dan air pun tumpah. Melihat hal itu, Curadarmayogi pun pergi mencari air minum. Patni ditinggal sendiri. Proses kehamilan Patni diawali dengan perbuatan Hyang Brahma atau dewa api yang tergoda untuk bersetubuh dengan Patni. Maka berubahlah wujud sang dewa ini menyerupai Curadarmayogi dan mendatangi Patni di saat suaminya yang asli sedang pergi mencari air minum. Kehamilan Patni seolah tamparan bagi keduanya. Bagaimana tidak? Keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi agama. Karena didorong rasa malu itulah keduanya memutuskan kabur ke hutan. Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana keduanya menuju ke arah barat daya, lalu sampai di desa Mada. Si jabang bayi akhirnya dilahirkan di sebuah balai agung yang terletak di desa tersebut tahun 1299. Usai melahirkan, Patni bersama suaminya meninggalkan buah hati seorang diri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju gunung. Akhirnya bayi tersebut dipungut oleh pemuka desa setempat. Kabar penemuan bayi itu sampai juga ke telinga salah satu patih tersohor dari Wilatikta. Sang patih lantas merawat dan membawa bayi yang kemudian diberi nama Mada ini ke Majapahit. Kisah ini terdapat dalam lontar babat Gajah Mada. Kopian cerita yang ditulis di atas lontar ini terdapat di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana. Penulisan di lontar menggunakan bahasa Bali Tengahan. Hingga kini memang belum diketahui lontar asli yang menceritakan sang patih ini. Yang kedua, Gajah Mada diduga keturunan Muslim asal Buton. Cerita yang berkembang di masyarakat Buton, Sulawesi
Ada yang menyebutkan bahwa Gajah Mada berketurunan Islam. Dia anak pertama dari pasangan muslim si Cawangkati dengan Lailan Mangraini. Keduanya berprofesi sebagai pembantu, datang ke Buton bersama tuanya yang berasal dari salah satu kerajaan Melayu. Saat terdampar di sebuah daerah bernama Kamaru, Cawangkati berpamitan memisahkan diri dengan rombongan besar kerajaan. Bersama sejumlah orang, dia memisahkan diri menelusuri hutan rimba Buton. Tidak lama setelah kedatangan Cawangkati di Pulau Buton, rombongan kapal kerajaan Majapahit datang ke pulau tersebut. Kedatangan anggota bangsawan Majapahit ini untuk melakukan ekspansi dagang dengan mendirikan bandar atau pelabuhan. Hubungan baik kedua pihak ini berlanjut ke pernikahan Cawangkati dengan Lailan Mangraini, adik salah satu anggota kerajaan. Bahtera rumah tangga keduanya akhirnya membuahkan momongan yang bernama Gajah Mada. Dijelaskan bahwa Gajah Mada ini berwajah jelek. Meski begitu, saat berumur 3 tahun, Gajah Mada pertumbuhan fisik dan instingnya mengalahkan anak-anak seumurannya. Ia mulai mendalami ilmu kesaktian dari ayahnya saat berumur 7 tahun. 8 tahun kemudian dia diajak ibunya untuk pergi ke Majapahit, membantu Raden Wijaya meredam pemberontakan. Yang ketiga, Gajah Mada, pengembala kerbau dari Lamongan. Sebagian masyarakat Lamongan, Jawa Timur meyakini kalau Gajah Mada berasal dari sana. Gajah Mada adalah anak dari keturunan Raden Wijaya dengan selirnya yang bernama Dewi Andongsari. Berdasarkan cerita dari Jumain, juru kunci makam Dewi Andongsari yang berada di Kecamatan Ngimbang, Lamongan, dijelaskan bahwa Dewi Andongsari ini berasal dari desa Cancing. Dia adalah selir raja pertama Majapahit, Raden Wijaya. Kehamilan Andongsari menimbulkan kebencian dari para istri raja. Terlebih, kekhawatiran mereka semakin menjadi jika buah hati yang dikandung Andongsari ini laki-laki, maka dimungkinkan bisa menggantikan tahta Raden Wijaya. Lantas Andongsari difitnah oleh istri raja dan berujung pada pengusiran dari istana. Sejumlah pengawal diperintahkan untuk membuang atau dibolehkan membunuh Andongsari. Dengan segera, pasukan ini berangkat meninggalkan kerajaan melaksanakan titah. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan eksekutor Andongsari ini tiba di sebuah tempat yang sepi, tinggi dan di tengah alas. Saat hendak mengeksekusi, para pengawal ini merasa kasihan tidak tega membunuh Andongsari. Di tempat tersebut yang kini bernama Gunung Ratu, Andongsari dibiarkan hidup. Keseharian Andongsari ditemani oleh 2 pengawalnya bernama Garangan Putih dan Kucing Condromowo. 2 orang ini manusia, entah pengawal kerajaan atau bukan. Mereka bisa berbentuk binatang atau yang lainnya. Cerita Jumain. Meski terasing, nyatanya hal itu tidak menyurutkan kegembiraan Andongsari. Terlebih buah hati hasil hubungan dengan Raden Wijaya tersebut terlahir dan dia bayi laki-laki. Pada suatu hari, Andongsari pamit kepada 2 pengawalnya pergi turun gunung untuk mandi dan mengambil air di Sendang Sidowayah. Sendang ini lokasinya berada sekitar 300 meter dari kompleks makam. Saat ditinggal, tanpa sepengetahuan 2 pengawalnya, bayi laki-laki tersebut dilingkari ular. Menurut cerita, kedatangan ular itu untuk menyelamatkan bayi dari mara bahaya alas Cancing. Namun saat kedatangan diketahui oleh Garangan dan Kucing, si ular dianggap musuh dan akan memangsa bayi. Tanpa disangka si ular juga menganggap keduanya pemangsa. Perkelahian antar ketiganya tersebut tidak terhindarkan.
bayi laki-laki itu terlempar. Pada akhirnya Garangan dan kucing berhasil mengalahkan ular dengan kondisi penuh bercak darah. Pada akhirnya Garangan dan kucing berhasil mengalahkan ular dengan kondisi penuh bercak darah. Usai bertarung, keduanya menyembunyikan bayi di semak dan segera turun menyusul Andongsari untuk menceritakan kejadian di atas gunung barusan. Betapa terkejutnya Andongsari melihat dua pengawalnya penuh darah ini berlari ke arahnya. Emosi yang tak terbendung membuat Andongsari gelap mata, menuding dua pengawalnya tersebut memakan bayi. Tanpa pikir panjang, Andongsari lantas membunuh kucing dan Garangan. Karena perasaan sang ibu, Andongsari bergegas menuju puncak gunung untuk melihat anaknya. Tetapi betapa terkejutnya setelah melihat anaknya tidak ada di tempat. Tidak selang lama setelah peristiwa itu, Andongsari mendengar jerit tangisan anaknya di balik semak. Setelah mengetahui kondisi sebenarnya, terlebih jika tidak jauh dari situ terdapat bangkai ular, seketika Andongsari menyadari kesalahannya. Dia menyesal telah membunuh kucing dan Garangan. Menurut banyak orang, ibu Andongsari meninggal bunuh diri. Tapi menurut mbah saya, ibu meratapi kesedihannya hingga akhirnya meninggal dunia. Lanjutnya, usai Andongsari meninggal, bayi laki-laki tersebut kemudian diasuh oleh pemangku desa Sidowayah yang bernama Ki Gede. Diceritakan bahwa Ki Gede ini seorang empu atau pembuat senjata. Karena tidak bisa mengasuh, akhirnya si bayi dititipkan kepada saudarinya yang berada di desa Modo bernama Worowiri atau sebutan lain Mbok Rondo, karena statusnya sebagai janda. Di kehidupan baru ini, bayi laki-laki tumbuh menjadi pemuda desa. Pekerjaan sehari-harinya menggembala kerbau milik ibu angkatnya tersebut. Dari sinilah maka muncul sebutan legendaris Joko Modo yang berarti jejaka dari desa Modo. Yang keempat, Gajah Mada diambil dari nama Gajah Sumatera. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak daerah yang mengklaim sebagai asal-usul Mahapatih Gajah Mada ini. Seperti di Sumatera, sebagian masyarakat di sana meyakini bahwa Gajah Mada berasal dari Minangkabau. Hal ini didasarkan pada cerita turun-temurun dan penggunaan nama gajah yang banyak diasumsikan diambil dari nama binatang asli sana. Sedangkan masyarakat Bali meyakini bahwa ibu Gajah Mada berasal dari Bali. Kabar ini juga hanya sebatas pada cerita dari mulut ke mulut. Hingga kini memang belum ada bukti sejarah yang menunjukkan asal-usul Gajah Mada. Sejarawan Universitas Negeri Surabaya Aminuddin Kasdi mengatakan, catatan sejarah Gajah Mada baru setelah bergabung ke militer Majapahit. Kemunculan Gajah Mada dalam sejarah karena sebelumnya dia adalah pasukan Bayangkara, kata Aminuddin. Menurutnya Gajah Mada bukan fiksi tapi fakta sejarah. Tokoh yang tidak terpisahkan dari perjalanan kerajaan Majapahit. Kendati adanya cerita rakyat tentang Joko Modo dan banyaknya daerah yang mengklaim sebagai tempat lahir Mahapatih kebanggaan Majapahit tersebut, semuanya memerlukan pembuktian empiris yang berlandaskan fakta sejarah. Ya biasa, suatu yang enggak jelas banyak bumbunya, banyak spekulasinya. Lanjutnya, sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.